Jadi intinya, ya Allah ternyata serem juga ya meninggalnya, cara kematiannya tuh serem gitu. Tapi ada yang membuat kita sedih juga, kayak ekspresi keluarga. Kayak ada kakak dapat satu kasus nih sih. Bagi teman-teman semua, jangan lupa subscribe atau langganan, like videonya, aktifkan bel untuk dapat notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Oke, buka. Kakak lagi buka? Iya. Halo, assalamualaikum. Syifa Kenny di sini. Oke. Ya, bagi informasi dong bagi teman-teman semua di sini yang pengen tahu tentang koas forensik. Baik itu visum hidup sama visum mati. Oke, gimana ceritanya Kak? Ada cerita unik nggak? Aduh, banyak dong, banyak. Jadi ceritain dulu mungkin forensik tuh gimana gitu. Jadi kan kalau misalkan kita koas, kita kalau mau jadi dokter umum tuh harus semua stase. Kita mempelajari mulai dari embrio, mulai dari hamil, janin, anak-anak sampai dewasa, nenek-nenek, hingga akhirnya meninggal. Semua ilmu itu kita pelajarin di koas. Benar. Nah, pas akhir kita mempelajari tentang orang mati, orang meninggal, visum-visum kasus-kasus kejahatan, semua itu kita pelajari di ilmu kedokteran forensik. Benar. Kebetulan dapat forensik di Medan, jadi kasus tuh banyak. Kasus banyak, berbagai kasus deh, mulai dari kasus apapun, misalkan pembunuhan, kasus bunuh diri, tenggelam, kebakaran, dan juga kasus yang ini sih sering KLL. Kecelakaan lalu lintas. Iya, tapi KLL itu bukan yang koyak dikit. Ya sih. Jadi banyak banget kasus yang kakak dapat. Jadi kalau kita di koas itu sebenarnya ada bau busuk gitu. Jadi kan jadi gini bawa pasien masalah gitu. Gini, kakak tuh lagi minggu pertama. Benar. Atasan kakak tuh ada senior-senior, namanya ada senior minggu atas, minggu 5, senior minggu 4, minggu 3, minggu 2, dan minggu 1. Jadi kalau di koas itu, kalau di forensik, minggu 1 itu adalah minggu junior, minggu terbawah. Yang disuruh fotokopi pergi, disuruh beli minum kopi konsulen, yang minggu 1 lah harus tahu diri. Yang datang-datang pagi-pagi, merapikan meja, yang membawa laptop untuk bimbingan minggu 1 juga. Untuk membersihkan, menata-nata bangku minggu 1 juga. Benar. Kan kalau bimbingan itu kita harus menyediain laptop, speaker, LCD. Nah, itu tuh minggu 1 kerjaannya itu. Ya, hierarkinya emang seperti itu. Masuk nih kakak hari pertama, nanya-nanya sama seniornya. Dan kalau misalkan di forensik itu, minggu 1 duduknya sebelah sini, gitu. Di sebelah sini tuh maksudnya apa di nih? dekat layar nih, ini layar nih ya. Jadian ya kayak gini-gini lah, kayak gini. Terus nanya-nanya sama seniornya. Gimana, udah dapat kasus belum? Belum ada nih katanya. Kalau istilahnya mabar, mayat baru. Iya, belum ada mabar nih kayak gitu. Oh iya, belum gitu. Itu hari pertama. Tiba-tiba pas mau pulang di call sama sekretaris bagian, ada mabar ya gini. Buset, dibilang aduh minggu 1 busuk ya, kayak gitu-gitu. Pokoknya tergantung teman kelompok sih, tergantung bawaan Kalau badan. kakak termasuk yang dikira termasuk kelompok kakak lumayan busuk. Jadi kayak 3 hari sekali tuh pasti ada mabar. Ada mabar, ya ampun. Dan mabarnya itu nggak yang simpel-simpel terus. Nggak koyak begini. Pasti kalau misalkan ada kecelakaan lalu lintas pasti kebanyakan kepala ya. Ada beberapa yang ringan sih, cuman kepalanya aja di sini yang pecah gitu. Kepalanya aja di sini yang pecah. Kalau kena kepala belakang ini kan pusat kesadaran kita. Iya, gitu. betul. Jadi ada yang cuma simpel gitu, tapi meninggal, yang lainnya cuma lecet-lecet. Tapi begitu kakak masuk nih, bukan hari pertama, hari kedua lah ya. Begitu kakak lihat, kan ini pasiennya masih ditutupin sama koran di atas. Jadi posisinya itu kayak ini, kayak semen tempat tidur gitu, ditutupin. Yaudah deh, buka semua gitu kan. Dibuka, set kayak gitu kan. Alhamdulillah gitu. Tau nggak gimana, itu nggak berbentuk lagi sih, nggak bentuk lagi, kayak rata, ususnya terburai dan lain-lain segala macam. Itu kayak tugas koas itu apa coba? Ngukur luka dari sini sampai sini, sebelah sini, kayak gitu. Berarti kita emang harus berhadapan sama dong. Kayak misalkan nih lukanya kan dari sini sampai sini, itu kita yang ngukur gitu. Coba bayangin, kakak belum pernah melihat
Mabar secara langsung, kadaver ya kalau kita bilang ya. Kakak belum pernah ngeliat kadaver secara langsung. Dan itu yang pertama kali kakak hadapin. Terus dia kayaknya waktu udah ada lebam mayat ya, lebam mayat udah biru-biru. Jadi sekitar 6 jaman udah meninggal karena meninggalnya jam 12 malam. Kalau alhamdulillahnya nggak sito sih. Karena kan di tempat kita tuh nggak sito. Kecuali ada di rumah sakit lain yang sito. Kalau sito tuh gimana sih Kak? Sito itu memang kalau udah ada mayat langsung mabar, kita langsung kesana gitu. Cuman keputusan dari sekretaris bagian ya udah nggak usah, besok aja. Tapi datangnya cepat, jam 6:30 gitu datangnya udah kerja gitu. Jadi udah ada berbau gitu. Baunya kayak gini tuh ternyata gitu. Itu banyak kejadian parah banget. Setelah kita pakai masker, apron, terus ada beberapa alat yang kita pakai juga. Ini, handscoon. Terus handscoon yang biasa? Iya yang biasa aja. Terus perlu meteran untuk ngukur luka, sama ya tulis-tulisan itu aja. Setelah kita ngukur-ngukur kan, kayak gitu tuh minggu-minggu satu juga tuh yang ngukur karena minggu senior cuman ngeliatin dan ngajarin. Jadi kalau di kedokteran itu emang senior itu sangat-sangat kental gitu sih. Iya benar. Karena senior itu adalah ilmu. Benar. Gitu. Jadi kalau di kedokteran itu memang harus bukan bilang hormat sih, harus sopan kepada senior gitu. Kalau yang junior belajar gitu, yang senior mengajarin, mengayomin karena kan emang benar senior itu ilmu junior gitu. Jadi jangan sombong, nggak sopan sama senior kayak gitu. Tapi ada yang membuat haru sih, bukan hanya kita belajar. Jadi intinya ya Allah ternyata serem juga ya meninggalnya, cara kematiannya tuh serem gitu. Tapi ada yang membuat kita sedih juga, kayak ekspresi keluarga. Kayak ada kakak dapat satu kasus nih sih, dia anak terakhir satu-satunya cewek dan meninggalnya itu dilindas sama motor yang bannya banyak itu, ada sekitar itu kayak ngelihat ekspresi keluarganya. Cewek lagi? Cewek, sampai ibu tolong ya rapikan, sampai kayak gitu, tolong rapikan lukanya ya bu, kayak gitu, sampai kayak tolonglah rapikan, katanya ikhlas, kami ikhlas gitu kan. Kayak ya Allah anakku, kayak gitu, kayak aduh Syif gitu, ngelihat ekspresi keluarganya, ngelihat dia, kita kayak ngelihat seseorang nggak bernyawa dengan penampilan gitu ya, nggak beraturan gitu, kaki di mana, usus di mana, kayak gitu. Banyak deh pokoknya hikmah yang kalau kita belajar di dunia kedokteran itu banyak hikmah. Iya benar. Ada juga kayak kalau di bawahnya itu ada mayat baru lagi. 2 hari kemudian ada mayat baru lagi, anak gadis, masih anak-anak. Dia tabrakan juga, nggak banyak luka, cuman jantungnya keluar gitu loh. Jantungnya jadi kayak dibawa pakai plastik. Jantungnya? Jadi dia ditidurkan, sama jantungnya dia ada di plastik itu kayak gitu. Jadi aduh, semoga hati-hati kalau misalkan berkendara. Hati-hati. Gitu deh ceritanya. Terus ada nggak yang sampai pingsan teman-teman kakak? Ada nggak yang sampai gitu? Atau kebawa mimpi? Ada kebawa mimpi ada. Kakak juga salah satunya kayak ya Allah, kayak baunya tuh kayak masih ada di hidung lah gitu ya. Pulang-pulang tuh kayak masih ada di hidung. Kalau memang kita orang yang traumaan mungkin bakal bisa keinget gitu. Makan pun mungkin nggak selera. Iya makannya nggak selera kalau udah. Banyak lah pokoknya pengalaman. Kalau teman-teman ada yang nggak suka, ada yang nggak bisa, itu dia paling ke belakang. Soalnya kan nggak semua orang yang ini sih, nggak semua orang yang boleh ngukur. Bukan nggak boleh sih, tergantung kita juga, karena kita belajar juga sebenarnya ngukur tuh gimana, kan harus ada aturannya ngukur itu gitu. Terus kita buat di visum. Asiknya kalau di forensik itu setelah kita ngukur-ngukur, namanya ada 7 posisi tuh sih. 7 posisi? Apa tuh? Iya ada 7 posisi, istilahnya itu kayak di kedokteran forensik untuk menghormati mayat. Mungkin nanti bisa ditampilin setelah ini. Iya, ada gambarnya? Ada gambar, itu gitu. 7 posisi kayak gitu. Itu deh, jadi kita ada berapa orang ya? 7 orang ya. 7 orang itu bergantian. Misalkan kakak di sini, Syifa di sini gitu. Nanti kita sama-sama megang. Kayak gitu deh. Pokoknya nanti karena kita sebagai koas udah belajar dari mereka. Karena kalau misalkan kadaver atau mayat-mayat itu adalah guru besar bagi kedokteran ya, bagi dokter. Jadi kita setelah itu mengucapkan terima kasih dan ada rasa hormat. Jadi
kayak gitu tuh, ada 7 posisi itu untuk Benar. menghormatin katanya. Ada untuk ucapan terima kasih lah istilahnya kayak gitu. Belajar ini enggak sih? Belajar lebih lebih berpikir rasional lagi. Ternyata yang kita lihat ternyata ini yang bunuh kayak gitu loh, bisa kasus kayak jadi detektif gitu. Iya beneran seru banget sih sebenarnya. Gimana? Slogan di forensik itu menghidupkan yang diam. Menghidupkan Iya. yang diam. Dokter forensik itu pintar banget. Gimana tuh? Pintar karena dia mencari sebabnya. Jadi ada satu kasus nih, dia nganterin istri, bukan nganterin sih, bilang kalau istrinya tuh gantung diri gitu. Dia bilang diselidikin. Terus dokter forensiknya ngomong sama polisinya, coba selidiki suaminya gitu. Karena dokter forensiknya udah tahu ini tanda. Jadi dokter forensik itu tahu ini mayat dibunuh atau bunuh diri, itu tahu. Dari jejasnya, dari tanda-tandanya itu tahu. Jadi dokter forensik bilang coba selidikin si suaminya gitu. Ternyata benar, suaminya yang bunuh. Jadi slogan di forensik itu menghidupkan yang mati. Keren banget kan? Forensik itu pokoknya kalau keren deh Syif. Selain kita belajar, ya Allah ternyata kriminal tuh banyak sekali. Selain kita belajar, ya Allah ternyata meninggal tuh serem-serem banget caranya. Terus kita belajar juga, oh ternyata bedanya dibunuh apa, bedanya membunuh apa. Mungkin teman-teman yang hobi detektif, bagian-bagian detektif sekali beneran kayak detektif Conan. Beneran itu. Makan dulu ya. Cocok berarti. Siapkan diri kalian nanti masuk forensik. Forensik itu jarang sih sebenarnya. Malah katanya ada beasiswanya lagi. Beasiswanya, jadi ada guru ya di Medan bilang, siapa ya kalian yang mau jadi forensik sini saya sekolahin, nggak usah gratis gitu. Serius? Wow, saking masih